Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips and trick untuk lolos seleksi administrasi beasiswa LPDP. Nah, semua tips and trick yang saya bagikan berdasarkan pengalaman saya teman-teman di tahun 2021 ketika apply beasiswa LPDP. Oke, sebelum saya bagikan tips and trick untuk lolos beasiswa LPDP seleksi administrasi, kita tahu dulu apa sih seleksi administrasi. Pada video kemarin saya sudah menjelaskan kepada teman-teman mengenai tahapan dan proses untuk mendaftar beasiswa LPDP. Nah, seleksi administrasi atau yang dikenal juga dengan seleksi berkas sebenarnya tidak terlalu sulit teman-teman. Kita hanya menyiapkan berkas-berkas syarat dan dokumen yang diminta. Namun pada kenyataannya seleksi administrasi ini adalah seleksi yang banyak menggugurkan pelamar beasiswa teman-teman. Nah, yang dibilang gampang tentu tidak gampang-gampang banget ya teman-teman, karena pada tahap inilah lebih banyak pelamar beasiswa itu digugurkan oleh pihak LPDP. Nah, tips and trick untuk lolos seleksi administrasi yang pertama adalah siapkan niat dari jauh-jauh hari teman-teman. Jadi dalam mendaftar beasiswa LPDP ini usahakan teman-teman sudah memiliki niat dari jauh-jauh hari. Kalau saya sudah memiliki niat untuk mendaftar beasiswa LPDP itu dari semester 2 teman-teman. Saat saya mengikuti seminar beasiswa LPDP dari salah satu awardee LPDP, pertama kali saya berkenalan dengan beasiswa LPDP, saya sudah sangat tertarik dari cerita dan pengalaman yang beliau sampaikan. Dari situlah saya mulai timbul ketertarikan dengan beasiswa LPDP, sehingga saya meniatkan bahwa setelah wisuda saya harus mendaftar beasiswa LPDP. Setelah teman-teman meniatkan dari jauh-jauh hari, yang kedua yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman membaca syarat, panduan, dokumen apapun itu yang berkaitan dengan LPDP. Kalau saya gabung ke grup-grup pejuang beasiswa LPDP, padahal saya saat itu masih semester 4, tapi saya sudah mencari tahu tentang LPDP, kemudian syarat dan dokumen yang diperlukan, itu sudah saya cari-cari tahu. Setelah saya cari tahu, kemudian saya buat list teman-teman. Jadi saya buat catatan di kertas seperti itu, syarat dan dokumen pendaftaran beasiswa LPDP. Saya buat kolom centangnya, jadi ketika saya sudah penuhi akan saya centang. Misal saya sudah memenuhi untuk 2 dokumen, 3 dokumen, saya centang semua. Kemudian filenya saya buatkan satu folder khusus di laptop saya beri nama beasiswa LPDP. Jadi ketika saya mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2021, semua file dan dokumen yang saya siapkan itu sudah dalam satu folder, sehingga memudahkan saya dalam proses pendaftarannya. Karena saya tidak kececer-cecer lagi, semua dokumen sudah lengkap. Nah, setelah teman-teman menyiapkan semua syarat dan dokumennya, teman-teman berlatih membuat esai yang menarik. Esai yang menarik dan unik akan menjadi suatu nilai tambah, menjadi perbedaan antara teman-teman dengan peserta yang lainnya. Karena biasanya pihak LPDP akan melihat keunikan diri teman-teman dari esai yang sudah teman-teman sampaikan. Nah, untuk esai ini mungkin akan saya buat satu sesi sendiri untuk penjelasannya bagaimana membuat esai yang menarik untuk beasiswa. Kemudian yang keempat tips dari saya, yaitu teman-teman harus mengisi akun pendaftaran secara benar, lengkap, dan detail teman-teman. Jangan teman-teman mendaftar aplikasi pendaftaran teman-teman secara biasa saja gitu. Jadi misal disuruh mengisi penjelasan tentang diri teman-teman,
usahakan teman-teman menjelaskan secara detail, kemudian ada keunikan-keunikan yang teman-teman tambahkan di situ. Jangan teman-teman hanya secara umum menjelaskannya, karena tidak ada nilai tambah, tidak ada perbedaan teman-teman nanti dengan peserta yang lain. Nah, kemudian dalam pengisian aplikasi beasiswa LPDP ini, teman-teman harus mengisi jauh-jauh hari sebelum deadline-nya ya teman-teman. Biasanya kan ada deadline pengumpulan aplikasi. Nah, teman-teman jangan mengisi waktu saat deadline, karena biasanya pas deadline itu server pendaftaran biasanya sering down teman-teman, karena saking banyaknya yang membuka pada saat detik terakhir. Takutnya ketika nanti aplikasinya websitenya sering down, dokumen yang teman-teman isikan itu ada kesalahan, kemudian ada yang kurang, kan tidak bisa dicek-cek secara terus-menerus. Tapi jika teman-teman mendaftar di awal waktu, itu teman-teman punya banyak waktu untuk terus cek and recheck dokumen yang sudah teman-teman masukkan. Sehingga ketika ada kesalahan bisa teman-teman perbarui atau teman-teman tambahkan. Nah, ketika nanti sudah minimal hamin seminggu atau hamin 4-5, teman-teman sudah bisa menyimpan secara permanen akun pendaftaran teman-teman. Beda halnya ketika nanti teman-teman mendaftar ketika sudah mau deadline, itu biasanya akan pusing sendiri, akan kalau saya tipikalnya orangnya yang tidak mau, yang susah ketika mengerjakan suatu hal sudah deadline gitu. Saya kadang-kadang takut tidak selesai, jadi kebawa-bawa pikiran terus. Nah, saran saya teman-teman harus melakukan pendaftaran di awal waktu. Nah, itu tips dan trik saya teman-teman ketika mendaftar beasiswa LPDP untuk tahap administrasi. Alhamdulillah ketika pengumuman saya dinyatakan lolos dan berhak mengikuti seleksi kedua, yaitu seleksi berbasis komputer atau tes bakat skolastik. Sebenarnya tidak terlalu susah asal teman-teman semua dokumennya sudah siap. Ketika teman-teman sudah menyiapkan dokumen secara lengkap dan jelas, insya Allah 100% pasti teman-teman lolos ke tahap selanjutnya. Oke, itu saja teman-teman penjelasan saya mengenai tips and trik lolos seleksi administrasi. Semoga teman-teman lebih siap dalam pendaftaran beasiswa LPDP. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.